Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10. Sebelumnya kita sudah membahas kemarin mengenai materi manusia purba di Indonesia. Kemarin ada beberapa fosil manusia purba yang berhasil ditemukan di Indonesia. Antara lain ada jenis manusia purba Meganthropus paleojavanicus atau yang disebut manusia raksasa dari Jawa. Selain itu ada jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini bisa disebut jenis manusia purba yang masih menyerupai kera. Selain itu ada lagi Pithecanthropus erectus. Nah, ini masih sama, manusia purba yang masih menyerupai kera namun sudah berjalan tegak. Ada lagi jenis Homo erectus. Nah, ini masih jenis Homo erectus ini sudah bisa dikatakan fisiknya sudah menyerupai manusia sekarang. Ada lagi jenis Homo sapiens atau disebut manusia cerdas, karena secara bentuk fisik maupun volume otak sudah menyerupai manusia modern atau seperti manusia yang sekarang. Yaitu kemarin yang sudah kita bahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi corak kehidupan masyarakat masa praaksara atau bagaimana kehidupan manusia purba. Oke, langsung saja. Pola hunian manusia purba. Manusia purba mempunyai kecenderungan untuk menghuni lingkungan terbuka di sekitar aliran sungai. Nah, kenapa kok manusia purba ini tinggal di sekitar aliran sungai? Karena di sekitar aliran sungai ini sudah pasti lingkungannya subur. Selain itu juga banyak hewan-hewan yang tinggal di dekat aliran sungai. Karena manusia purba ini hidupnya masih bergantung di alam, makanannya mereka bergantung di alam, makanya mereka tinggal di dekat aliran sungai. Karena di situ lingkungannya subur, selain itu juga banyak hewan-hewan yang tinggal di sekitar aliran sungai. Nah, hewan-hewan tersebut kan bisa diburu untuk makan manusia purba ini. Selain itu, manusia purba juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia. Salah satunya tinggal di gua-gua. Nah, jadi mereka ini memanfaatkan gua-gua alam sebagai tempat tinggal. Kurang lebih seperti itu hunian dari manusia purba. Kita lanjut. Nah, di sini kehidupan manusia purba nanti dibagi menjadi 3 masa. Pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana
Yang kedua nanti ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Dan yang ketiga ada masa bercocok tanam. Nah, kita bahas masa yang pertama dulu, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan sosial budaya. Manusia purba pada masa ini kehidupan sosialnya hidupnya tidak menetap atau bisa disebut nomaden. Nomaden ini artinya tidak menetap. Jadi hidupnya manusia purba ini tidak menetap, berpindah-pindah. Jadi belum punya rumah. Yang kedua, belum mengenal bercocok tanam. Jadi untuk kebutuhan hidupnya atau makanannya masih bergantung dengan alam. Jadi apa yang tersedia di alam itu yang menjadi makanan mereka. Masyarakat tersusun menurut kelompok berburu yang berjumlah 10 sampai 15 orang. Jadi kelompok kecil. Komunikasi dengan bahasa yang sederhana. Jadi mereka komunikasi belum menggunakan bahasa seperti sekarang. Jadi masih bahasa sederhana atau masih bahasa isyarat. Selanjutnya dari segi kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi berbasis pada berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi mereka sangat bergantung dengan alam. Berburu hewan-hewan yang ada di alam dan mengumpulkan makanan yang tersedia di alam. Makanan berasal dari alam ini, jadi disediakan oleh alam. Mereka belum bisa bercocok tanam atau bertani, makanya mereka hanya memanfaatkan apa yang ada di alam. Selanjutnya dari segi perkembangan teknologinya, alat-alat kebutuhan mereka terbuat dari batu yang masih kasar. Jadi senjata yang digunakan berburu atau alat seharian mereka ini terbuat dari batu yang masih kasar. Jadi dulu belum ada pisau, belum ada kapak, semuanya terbuat dari batu. Selanjutnya yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Dari segi kehidupan sosial budayanya, pada masa ini manusia purba mulai hidup menetap atau yang dinamakan semi nomaden. Yang masa sebelumnya kan nomaden, berpindah-pindah atau tidak tetap. Nah, pada masa tingkat lanjut ini mereka sudah hidup mulai menetap, semi nomaden. Tinggalnya di gua-gua alam atau yang disebut dengan abris saus rose. Mengenal pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin. Jadi yang laki-laki ini mereka berburu dan mengumpulkan makanan, sedangkan yang perempuan ini menjaga tempat tinggalnya. Jadi lebih ke yang laki-lakinya. Mereka mencari makanan dan berburu hewan untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang perempuan menjaga di sekitar tempat tinggalnya. Dari segi kehidupan ekonomi, masih bergantung pada alam, berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Selanjutnya mengenal bercocok tanam sederhana. Jadi mereka sudah mengenal bercocok tanam atau bertani, namun masih sangat sederhana, dilakukan secara berpindah-pindah. Jadi mereka belum bertani secara tetap.
mereka masih berpindah-pindah atau semi nomaden tadi. Sistem kepercayaannya mengenal sistem penguburan mayat, percaya terhadap roh nenek moyang atau animisme. Nah, di sini terdapat lukisan pada dinding gua. Nah, lukisan pada dinding gua ini diartikan sebagai simbol kekuatan untuk menolak roh jahat. Nah, di sini kan artinya mereka sudah memiliki sistem kepercayaan. Percaya terhadap roh nenek moyang, percaya mengenai penguburan mayat, percaya dengan roh jahat. Nah, ini contoh dari gambar yang ada di dinding-dinding gua. Di sini ada gambar telapak tangan, ada gambar hewan, ada gambar manusia purba yang sedang berburu. Ini diartikan sebagai simbol kekuatan dengan tujuan untuk menolak kejahatan. Selanjutnya, yang ketiga, masa bercocok tanam. Dari segi kehidupan sosial budayanya, mempunyai tempat tinggal yang tetap. Jadi berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa bercocok tanam ini, manusia purba pada waktu itu mempunyai tempat tinggal yang sudah tetap. Masyarakat tersusun menurut kelompok bertani. Jadi mereka sudah bercocok tanam atau bertani secara tetap, mengenal sistem gotong royong. Nah, di sini mereka sudah mulai paham kalau dikerjakan secara gotong royong, otomatis lebih ringan untuk melakukan bertani. Perkampungan dipimpin oleh kepala suku atau primus inter pares. Jadi kepala suku ini disebut primus inter pares. Mereka dipilih berdasarkan kecakapannya, terus pengalamannya, atau mereka yang dipandang paling kuat di kelompok tersebut. Selanjutnya, dari segi kehidupan ekonomi, sudah mengenal bercocok tanam secara baik. Berbeda dengan masa sebelumnya yang masih bercocok tanam secara sederhana. Nah, pada masa ini mereka sudah mengenal bercocok tanam atau pertanian secara baik. Selanjutnya, mampu mengolah bahan makanan sendiri, menghasilkan makanan atau disebut food producing. Berbeda dengan masa sebelumnya yang masih mengumpulkan makanan atau food gathering, pada masa ini sudah menghasilkan makanan atau food producing. Nah, mereka juga memelihara binatang yang jinak. Nah, selain mereka bercocok tanam, mereka juga sudah bisa menjinakkan binatang. Jadi binatangnya sudah dipelihara. Selanjutnya, dari perkembangan teknologi, mampu membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga. Nah, pada masa ini mereka sudah membuat perlengkapan apa saja yang mendukung mereka untuk melakukan pertanian. Selain itu juga perlengkapan rumah tangga. Nanti juga ada gerabah, ada perhiasan, dan lain-lainnya. Mulai membuat
pernak-pernik perhiasan dan bangunan pemujaan. Jadi perhiasan di sini bukan berarti perhiasan emas seperti sekarang. Jadi perhiasan dari manusia purba dulu ini terbuat dari batu. Beda dengan sekarang emas, perak, berlian. Jadi mereka dulu perhiasannya atau pernak-perniknya semua terbuat dari batu. Mereka juga di sini sudah bisa membuat bangunan pemujaan. Dari segi sistem kepercayaan, kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang pesat. Tadi animisme ini percaya terhadap roh nenek moyang. Nah, sedangkan dinamisme ini percaya terhadap benda-benda mati yang memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya, percaya adanya kehidupan setelah meninggal. Jadi mereka percaya orang yang sudah mati ini berpindah di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, mengenal upacara penguburan mayat. Mengenal bekal kubur. Ini tadi kan mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah meninggal. Jadi orang yang meninggal ini sangat dihormati, maka diadakan upacara penguburan mayat. Nah, lebih khusus misalnya yang meninggal kepala sukunya. Nah, di situ dibuat upacara penguburan dan jenazahnya ini diberi bekal kubur. Mereka beranggapan bahwa di kehidupan selanjutnya bekal kubur ini sangat bermanfaat atau bisa membantu jenazah yang akan dikuburkan. Pembuatan bangunan pemujaan dari batu besar seperti dolmen, sarkofagus, waruga, dan punden berundak. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada sarkofagus. Sarkofagus di sini merupakan peti kubur. Kalau sekarang kan peti kubur terbuat dari kayu. Nah, pada masa kehidupan manusia purba dulu, peti kuburnya terbuat dari batu. Nah, ini disebut sarkofagus. Di sini ada dolmen. Dolmen di sini adalah meja batu. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini fungsi dolmen yaitu untuk tempat pemujaan. Selanjutnya ada punden berundak. Nah, punden berundak di sini sama juga tempat pemujaan. Ini kurang lebih fungsinya seperti candi. Nah, di sini berundak menjulang ke atas. Selanjutnya ada waruga. Waruga di sini sama dengan sarkofagus, artinya peti kubur. Nah, sini ada contoh dari perhiasan yang dipakai manusia purba dulu. Nah, di sini ada perhiasan batu. Jadi memang benar-benar perhiasannya terbuat dari batu. Beda dengan sekarang yang emas, perak, berlian. Nah, mereka ini masih menggunakan batu sebagai perhiasan. Selanjutnya ada kapak batu. Jadi alat-alat yang digunakan untuk berburu atau perlengkapan rumah tangga semuanya terbuat dari batu. Nah, di sini ada yang batu yang sudah dihaluskan, ada yang masih kasar. Selanjutnya ada gerabah. Ini juga merupakan alat atau perlengkapan rumah tangga mereka.
Jadi semakin berkembang, mereka juga sudah bisa membuat alat atau perlengkapan kebutuhan hidup mereka. Ada mata panah, sama juga mata panah di sini terbuat dari batu. Jadi pada ketiga masa ini, masa tingkat sederhana, tingkat lanjut, masa bercocok tanam, peralatannya semua masih terbuat dari batu. Selain batu ada juga terbuat dari tulang. Mereka belum mengenal besi, belum mengenal logam, apalagi emas, perak. Ya kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai corak kehidupan masyarakat masa praaksara atau kehidupan manusia purba. Untuk kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan. Kurang jelasnya saya mohon maaf. Nanti bisa tanyakan via WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.